kelahiran Banyumas 26 Juni 2002. Status saya adalah mahasiswa. Sekolah lah ya. Di dalam Instagram bukan mana sih follow. Nah terus saat hari tapi di follow. Hobi membaca, olahraga dan menyanyi. Olahraganya adalah olahraga sepak bola dan mancing. Ya, tim pendidikan, prestasi, pengalaman organisasi yang penting. Next, terus saya di sini sebenarnya akan menyampaikan materi terkait motivasi belajar teman-teman semuanya. Jadi bagaimana kita meningkatkan motivasi belajar kita baik di sekolah maupun di pondok pesantren. Ini di slide pertama saya ada judul tentang kejar mimpimu, ubah takdirmu. Ini sebenarnya judul saya buat karena saya membaca satu buku itu karya namanya Wadatul Rahman, yaitu lulusan Mang IC Serpong, Mang terbaik di Indonesia. Itu punya buku ya, itu tipis, judulnya adalah Kejar Mimpimu, Ubah Takdirmu. Dan itu satu-satunya buku yang saya baca sampai 10 kali khatam. Ini buku ini. Terus ini ada kata-kata dari Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah seorang filsuf Barat. Ini mengatakan there are three classes of people. Yang pertama adalah those who see. Terus yang kedua adalah those who see when they are shown. Yang ketiga adalah those who do not see. Jadi Leonardo da Vinci ini mengkategorikan manusia menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah those who see. Jadi mereka yang orang yang cerdas, mereka itu aktif, mereka maju karena dorongan dirinya sendiri. Orang yang seperti ini itu biasanya dia tidak butuh orang lain, dia tidak butuh apa-apa selain luar dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, karena dia menganggap bahwasanya motivator sejati adalah dirinya sendiri. Jadi ngomong kayak setuju? Ini tulisan baik adalah orang yang mau belajar atau memahami kalau mereka ini dituntun atau ditunjukkan, yaitu those who see when they are shown. Jadi mereka ini sudah butuh motivator. Kalau orang yang pertama ini mereka cerdas, dia tidak butuh motivator untuk melakukan sesuatu. Tapi untuk orang yang kedua, mereka ini sudah butuh motivator. Nah, golongan kedua ini sebenarnya agak pemalas. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mau belajar atau memahami meskipun mereka sudah ditunjukkan. Jadi itu sudah sih. Jadi mereka yang tidak mau belajar, mereka yang tidak bisa melihat. Nah, dari ketiga golongan ini, ayo sama-sama kita introspeksi diri, ayo sama-sama kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, dalam diri kita yang lebih dalam. Kita ini masuk golongan yang berapa? Kalau saya sih sebenarnya masuk golongan yang ketiga. Mungkin kalian sudah tidak butuh motivator untuk melakukan sesuatu, atau masih butuh? Berarti yang masuk golongan yang kedua, diskusi penilai arson. Terus saja ini kan. Nah, ini saya sebenarnya rangkum sedikit jalan menuju keberhasilan. Ini saya buat berdasarkan ilmu dan pengalaman saya, teman-teman. Monggo nanti kalau ada yang tidak setuju atau kurang pas, ya teman semuanya, mohon maaf. Nah, ini yang pertama, niat atau berani bermimpi. Ini ada kata-kata dari, saya lupa, tapi itu intinya bahasa Inggris. A strong hope can make your dreams come true. Jadi besarnya harapan yang besar, harapan yang tinggi itu bisa membuat mimpi itu menjadi lebih nyata. Nah, ini kalau ini ada kata-kata dari Soekarno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tapi yang jatuh mengisolnya langsung
tergantung juga. Nah itu yang pertama, niat atau berani bermimpi. Karena mohon maaf teman-teman, banyak siswa-siswi, mahasiswi sekarang itu bermimpi saja tidak berani. Niat untuk punya mimpi yang besar mereka sudah tidak berani, mereka sudah minder dulu di awal. Jadi kalau tidak berani, sudah minder dulu di awal, tidak punya keinginan yang kuat, tidak punya mimpi yang tinggi, maka mimpi itu tidak akan terwujud, harapan itu tidak akan terwujud. Karena satu-satunya manusia bisa bertahan hidup karena adanya harapan. Mungkin dengan semuanya bisa bertahan 2 detik, 2 menit tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, tapi manusia tidak akan bertahan 0,01 detik pun tanpa adanya harapan. Terus yang ketiga, yang kedua, fokuskan niat dan tujuanmu lah. Ini kalau sudah ketemu mimpinya apa, sudah berani bermimpi, niatnya ini sudah benar-benar kamil, sudah benar-benar sempurna, maka tinggal fokus in your power. Fokuskan dirimu ini pada apa yang menjadi keunggulanmu. Kekuatan ini gimana? Contoh dengan mungkin IPS, saya menurut jiwa sosialnya tinggi Pak. Saya ini kalau di fisika, di matematika, kalau di IPA saya tidak terlalu. Ini sudah benar. Kalau panjenengan semuanya masuk IPS berdasarkan analisa diri Anda terhadap diri Anda masing-masing. Oh, saya sebutnya IPS, berarti Anda sudah top. Terus keep your goal in view. Nah, kalau sudah fokuskan, ini harus dijaga teman-teman. Karena biasanya maka kamu semangat banget, atau niatnya sudah bagus, terus sudah difokuskan juga, tapi kadang-kadang goyah di pertengahannya, enggak teman-teman. Nah, gimana caranya agar mimpi itu atau niat itu tidak goyah? Adalah keep, jaga tujuanmu di dalam pandanganmu. Jadi jangan sampai tujuan ini goyah. Nah, untuk menjaga itu ada beberapa faktor dari diri Anda sendiri, dari diri orang lain. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mempertahankan itu baik dari sisi diri kita sendiri maupun hubungan orang lain. Yang ketiga adalah ketika sudah punya itu, maka berusaha mewujudkan. Ini ada rata-rata secret to getting ahead is getting started. Jadi rahasia untuk mendapatkan sesuatu adalah memulai. Jadi kalau jenengan tidak berani memulai, Anda di awal sudah takut gagal, maka ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Isaac Newton, dia itu tidak cerdas teman-teman, IQ-nya biasa saja, tapi karena kegigihannya, karena keberaniannya untuk memulai sesuatu, dia bisa menemukan Newton itu. Saya tidak terlalu paham apa Newton karena saya IPS dulu. Jadi orang paham berapa Newton. Bahkan Isaac Newton itu punya sampai ngendikan bahwasanya genius is passion. Jadi genius adalah kesabaran. Jadi bukan IQ, bukan apa, tapi makanya di Jawa itu ada kata-kata wong pinter kalau wong rajin, wong pinter kalau wong cerdas. Memang betul seperti itu. Nah, terus but you have to start to do it. Kau tidak perlu hebat untuk memulai, kamu hanya perlu memulai untuk memulai. Ya, ini mau junior kan? Kamu perlu hebat untuk berani memulai. Apa yang kau impikan hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Nah, itu kata-katanya jangan mau junior. Ngeflexkan kata-kata dia terus. Nah, disiplin, istiqomah atau kontinu. Ya, betul. Ini adalah kata-kata dari Jawa. Ilmu kelakuannya kan kilaku. Di ilmu ketika pandangan contoh hafalan Alfi yang Inggris atau segala macam. Itu kalau Anda mungkin hafalannya cuma dibaca satu kali toh, tidak diulang-ulang setiap hari, mungkin di istiqomah. Itu hanya mandek di pengetahuan teman-teman. Karena Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwa nanti di zaman akhir banyak sekali pemuda-pemuda hebat, banyak sekali pemudi-pemudi hebat
yang mereka secara pengetahuan adalah luar biasa, secara pengetahuan mereka luas, tapi ilmunya ini hanya mandek di pengetahuan. Jadi tidak sampai ke hati, tidak sampai ke bentuk relasi sesungguhnya, yaitu perilaku manusia itu sendiri. Makanya untuk ilmu kita bisa termanifestasikan, terimplementasikan, makanya harus kanti laku, harus diwujudkan, harus istiqomah. Sendiri. Dan yang terakhir adalah tawakal, teman-teman. Ada manusia ini kadang-kadang sok mengembangkan dirinya. Kadang-kadang kita sendiri sebagai manusia sering lupa bahwasanya banyak sekali kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Contoh dengan mahum, dengan apa yang madang, komisi yang balik. Padahal belum tentu makan itu membuat kita kenyang, teman-teman. Ketika kita seret, minum keyakinan di dalam hati kita, yang minum itu sih gawe-gawe orang seret, padahal itu kan Allah yang menaruh kekuatan di situ, terus bisa melepaskan dari kita. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu porsi kita itu di mana, gitu. Paham ya? Ya teman-teman, dan Pak Hifsin pertama cerdas, terus pembangunan cerdas bisa dibangun, genius passion, kan? Terus Hifsin semangat, terus semangat menjadi orang malah tidak ada orang ini benar. Manfaat utama malah tersebut fakta berhari berkata waktu wafat ini. Si orang belum belajar, masa mudanya malah tak bilang 4 kali, karena dia sebenarnya sudah meninggal. Ini kata Imam Syafi'i, teman-teman buat saya. Terus al-ajr di kota tangan ganjaran sesuai dengan upaya Anda. Semangat Anda 70%, maka hasil Anda 70%. Semangat Anda 80%, hasil Anda 80%. Maksudnya teman-teman, pakai sini pasti baling. Terus, nah, sahabat Genesis passion. Oke, my power ordinary. Sebenarnya yang ini kekuatannya biasa saja, tapi only my application bring me success. Dia hanya punya model kehidupan, punya kebiasaan, punya kecenderungan berpikir yang luar biasa, yang membawanya menuju kesuksesan. Nah, ya pengalaman apa itu? Pengalaman hidup minat ta'allum saatan tajarrona bilal jahri kula ayat ini. Barang siapa yang tidak tahan dengan berinya belajar walau saat, maka dia akan merasakan gunanya perbuatan sendiri. Terus Imam Syafi'i barang nah berbuatin bekal dengan soal pemikir, sepikir orang tua. Petunjuk dari guru, wis ini hari santri apa ketika pulang tinggal kita sendiri punya kesadaran atau tidak untuk melakukan itu. Ingin dikatakan apa bulan apa melakukan tadi Andalusia? Jihad, Palestina, gue semangat baru bosan Siki santri-santri siki berapapun dan banyak yang lupa akan esensi utama atau nilai utama dari peringatan santri nasional. Kumpul lagi lupa cara untuk mengapa hanya mereka itu fokus secara formalitas, tapi rohanianya mereka tidak paham akan nilai itu. Apa nilai rohaninya diperingati hari santri nasional apa? Ada yang tahu Cung? Orang apa berpendapat baik? Orang ngerti? Nah itu ini ditanam. Jadi kita sebagai santri bagaimana harus punya semangat baru setiap diperingatinya hari santri nasional. Kita sudah diakui negara. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan kepada bangsa dan masyarakat sekitar kita bahwa santri itu memang top markotop. Ya, terus bagi 10 tips tentang masa depan dan mereka yang tidak dan yang terakhir adalah mereka yang bisa menikmati masa sekarang. Terus jika engkau menganggap orang di depan dirimu sebagai teman, engkau akan mendapat berkat teman. Bila engkau menganggapnya guru, maka engkau akan mendapat berkat guru. Begitupun sebaliknya, bila kau memberi cap jelek atau hina, maka kau akan mendapatkan hal yang sama. Jadi semuanya tergantung diri kita masing-masing kembali lagi. Bagaimana kita menjadi ini benar menjenengan berteman dengan siapapun, tembul kalau sahabat baik, ini jenengan bisa, ya memang kadang kan
teman kita punya keahliannya masing-masing ya. Kadang aku sendiri seperti itu Mbak. Contoh saya dengan Mbak Eri lah. Mbak Eri dalam satu sisi saya anggap teman, tapi dalam satu sisi yang lain saya anggap dia guru. Jadi kadang-kadang saya juga belajar dari Mbak Eri, terutama dalam hal apa? Egi apa gimana? Untuk piano. Bagian reduksi ego. Nah ini kadang-kadang kita ini sebagai manusia egois banget teman-teman. Yang dipikir enaknya kita saja, nyamannya kita saja, aslinya kita saja. Sakit ketika dikritik dan dinasehati. Itu manusia, itu kita teman-teman. Jadi sakit ketika dikritik dan dinasehati. Yang dikritik itu, yang dipuji itu sebenarnya bukan saya, namun pikiran saya, perilaku saya. Dengan harus bisa menamakan itu dalam arti nanti karena murid masyarakat itu apa ya memang di kalau di sholat banget dia kadang omongan keluar banget esok anak rewel ya belum nyapu ngepel belum bos penampilan kemampuan bercakap siapapun orangnya adalah guru tempat apapun adalah sekolah peristiwa apapun hakikatnya adalah pelajaran-pelajaran dan pelajaran yang terjadi itu kita peroleh dalam kehidupannya. Sekolah sebenarnya hanya batu loncatan. Nanti kalian akan menemukan pemahaman ketika kalian sudah benar-benar mengalami hal itu sendiri. Terus, nah itu sebelumnya demikian dari seorang Buddhis ini main banget. Pada akhirnya kita akan sangat-sangat berterima kasih kepada orang-orang yang membuat kita sulit, orang-orang yang membuat kita menderita, orang-orang yang membuat kita sakit hati. Pada akhirnya kita nanti akan sangat-sangat berterima kasih kepada Allah. Kenapa wis? Ada yang tahu? Ya wis, coba ya. Terus, nah moving forward ini adalah tirulah anak-anak yang bermain video game. Setelah berupaya melakukan musuh, mereka terus melangkah di level yang baru dengan semangat belajar yang baru. Jadi tidak ada namanya orang gampang puas. Orang gampang puas akan satu hal. Contoh dengan kata Pak Alfia. Terus kepengen lama-lama nih orang terus jere mandiri Alfia PD dumene mengandalus apa-apa lain kita Pak Alfia kan. Nah itu Pak Alfia aku orang puas kepengen apa-apa tuh. Oh, teman-teman tak paham aku sampai enggak paham. Iya, enggak mau puas iya betul. Jadi mungkin apa boleh? Ya dapat pangan doang, Pak, bendina duit pangan. Iya. Nah, ini ada kata-kata dari abah sendiri, pemuda sejati adalah mereka yang tidak pernah puas akan prestasi. Jadi selalunya dia ingin terus-menerus melakukan hal yang baru, melakukan hal yang bermanfaat, terus-menerus ingin menciptakan prestasi sebanyak itu. Terus, nah, begini ada Epictetus, ada yang kenal? Ya, ini it's impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Jadi syarat orang belajar yang pertama sebenarnya mereka harus merasa tidak tahu. Kalau dia sudah merasa tahu, maka dia tidak akan mungkin belajar. Biasanya orang yang sudah merasa tahu, dia itu cenderung akan ngesori terus. Ngesori kayaknya dia sudah merasa tahu dia ngomong baik. Nah, rasanya kayak kepengen apa? Pengen terus, ngesori terus, ya ngirim terus. Nah, orang yang belajar, si jenenge mau belajar, tiba ujung ini. Jadi makanya Epictetus berpendapat bahwa it's impossible for a man to learn. Jadi mustahil bagi seseorang untuk belajar kalau dia itu berpikir bahwa dirinya sudah tahu. Nah, terus ini ada kata-kata dari Akai. Akai itu dalam Mobile Legends, teman-teman. Iya, saya juga belum. Tadi kan apapun tempatnya adalah sekolah, siapapun orangnya adalah guru. Jadi saya belajar juga dari game. Ini what you need to do is believe. You have to believe. Jadi yang kita butuhkan selama ini hanya kepercayaan. Percaya pada diri kita sendiri bahwasanya you have to believe it. Kalian harus percaya itu, maka namjada wajib. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Wis mesti absolut 100%. Jadi Gusti Allah sudah bakal ya wis live. Nah, dia ada kata-kata dari Mahatma Gandhi. Ada yang
yang tahu Mahatma Gandhi? Ya, dia itu aktivis lah, aktivis di India. Ini life as if you were to die tomorrow. Jadi hiduplah seakan-akan kalian akan mati besok, tapi learn as if you were to live forever. Apa ya? Ini the more you learn, the more you earn. Semakin banyak kamu belajar, maka semakin banyak kamu dapat. Terus ada Albert Einstein. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Jadi misalnya tipe. Siapapun yang tidak pernah membuat kesalahan tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru. Wong ora tahu salah berarti bohong. Ya kan? Karena kok kata-kata kan kudu salah kan. Terus it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Tidak masalah seberapa lama kamu pergi asalkan kamu tidak pernah berhenti. Jadi tidak masalah apa kan sedina mau nyopet apa. Selagi kamu terus-menerus melakukan itu secara istiqomah, kita ini tidak dituntut untuk sukses, teman-teman. Kita tidak dituntut untuk berhasil, kita tidak dituntut untuk memperoleh nilai yang bagus. Allah hanya mengatakan kepada manusia bahwasanya kita hanya diwajibkan untuk berjuang secara terus. Di sini Carl Rogers, Carl Rogers ini apa namanya? Yes, dia itu loh Mbak Eli, tokoh BK loh, ya kan bagus. Tokoh BK ini Carl Rogers. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. Satu-satunya orang yang berpendidikan adalah orang yang telah belajar bagaimana belajar dan berubah. Jadi yang sudah saya katakan di awal tadi, jadi bukan hanya masuk di pengetahuan, tapi bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat. Terus barang misalnya ini kepengennya ulang, di sana orang kepengennya terus baik orang belajar terus. Nah, di akar pendidikan itu baik, tapi buahnya nangisnya Aristoteles. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Saya terlalu gugup sebenarnya. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan terkait materi yang saya skip tadi. Tapi ini karena sudah jam berapa? Jadi 8:23. Ya. Saya akhiri dulu ya pertemuan ini. Saya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah ikhlas dan ridho terhadap apa yang saya sampaikan di pagi hari ini. Saya juga sudah minta izin ke Pak Mercy, alhamdulillah diizinkan. Tapi dia benar-benar ya, kalau saya hanya sharing tentang ilmu saya tidak menggurui kalian semuanya, karena mungkin kalian juga sangat mungkin dan bahkan mungkin sekali lebih pintar daripada saya. Karena saya itu ya kayak gitu. Orang masuk golongan yang ketiga itu tadi loh Mbak, yang they do not, jadi tidak mau belajar. Intinya begini sekolah. Nah, sekolah itu nanti kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, saya silahkan untuk sebelum saya akhiri, untuk ada materi terkait yang saya sampaikan. Terus saya nggak gitu kok. Kalau itu ini ngomong ini, apa Pak? Sudah saja. Atau siapa yang mau bertanya? So, itu apa ini? Mengenai tapi dia juga. Oh, jauh ya. Oh, ini orang yang tahu? Orang? Ya wis. Waduh banget. Dulu kafe. Alhamdulillah acara Haji Soro yang kawiwitan wonten ing nopo wong Padiniko. Alhamdulillah sampun gunung di akhir kanthi wonten alangan setunggal nopo. Nggih, sae. Ya Allah. Nggih, saya akhiri. Terima kasih
Ihdinas siratal mustaqim, siratal